Ngajar. Ke bagian depan. Mulai ya. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan penerapan manajemen operasional di era digital dan perkembangan e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Eka Kurniawan. saya Maras Laif Bakas. Saya Hani Firmansyah. saya Muhammad Rian Desma. Saya Rizal Fikar Fauzi. Saya Muhammad Rizky Dermawan. Abstrak. Penelitian ini menyoroti pentingnya manajemen operasional di era digital, terutama dalam mengelola transisi dari bisnis tradisional ke digital melalui e-commerce. Pertumbuhan pengguna internet yang signifikan mengubah perilaku pembelian masyarakat, menuntut pengiriman produk yang lebih cepat dan hasil yang lebih baik. Pendahuluan, manajemen operasional mengelola seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, menghasilkan barang atau jasa berkualitas tinggi dengan biaya produksi efisien. Definisi manajemen operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian aktivitas yang berhubungan dengan barang dan jasa. E-commerce adalah sistem pemasaran menggunakan internet dan aplikasi mobile untuk transaksi. Sebagian besar e-commerce adalah bisnis ke bisnis. E-commerce mencakup distribusi, penjualan, pembelian, pelayanan, dan pemeliharaan produk melalui sistem elektronik. Perdagangan e-commerce menghubungkan pemasok dengan perusahaan dan konsumen melalui infrastruktur teknologi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menghasilkan data deskriptif dari pengamatan. Data primer diambil langsung dari lapangan, sementara data sekunder dikumpulkan dari artikel, jurnal, publikasi pemerintah, buku digital, dan sumber informasi lainnya. Penerapan manajemen operasional di era digital. Pengertian. Manajemen operasional adalah pengubahan input menjadi output yang efisien dan efektif, melibatkan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian semua aktivitas produksi. Next. Ruang lingkup. Yang pertama itu aspek struktural, regulasi yang membentuk sistem operasi. Yang kedua itu aspek operasional, manajemen dan organisasi komponen struktural dari perencanaan hingga perbaikan. Yang ketiga aspek lingkungan, perkembangan dan tren yang berkaitan dengan lingkungan. Next. Keunikan. Yang pertama itu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua itu proyeksi inovasi. Yang ketiga mekanisme operasi tertentu. Yang keempat fungsi perencanaan organisasi, penelitian, dan pemantauan. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi sumber pendapatan. Yang pertama, mengidentifikasi sumber pendapatan berarti mengenali dan memahami berbagai aliran dana yang masuk ke dalam keuangan pribadi seseorang. Ini mencakup pendapatan dari pekerjaan utama, investasi, dan bisnis sampingan. Selanjutnya, investasi untuk masa depan. Yang pertama, beberapa jenis investasi seperti properti yang disewakan atau saham yang membayar dividen dapat memberikan pendapatan pasif yang stabil. Dan pendapatan ini dapat digunakan untuk menambah pemasukan rutin Anda. Yang kedua yaitu ada investasi membantu kita mencapai berbagai tujuan finansial jangka panjang. Yaitu seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau memulai bisnis. Dan dengan kita berinvestasi, kita dapat merencanakan keuangan secara efektif. Yang ketiga,
Investasi memungkinkan dana yang kita miliki itu berkembang seiring waktu, yaitu dengan memilih instrumen. Kita dapat memanfaatkan bunga, majemuk, dan yaitu pertumbuhan pasar untuk meningkatkan nilai kekayaan secara signifikan. Yang keempat, investasi adalah bagian penting dari perencanaan pensiun. Dan dengan investasi secara konsisten selama masa kerja, kita dapat mengumpulkan dana yang sangat cukup untuk menikmati masa pensiun tanpa khawatir lagi. Selanjutnya, Dana darurat itu kenapa penting? Dana darurat sangat penting karena memberikan perlindungan finansial saat menghadapi situasi tak terduga, yaitu seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau biaya medis mendesak. Dengan memiliki dana darurat, kita dapat mengatasi kebutuhan mendesak tanpa harus berhutang dan mengorbankan investasi jangka panjang. Dana darurat juga memberikan ketenangan pikiran karena kita tahu ada cadangan dana yang siap digunakan kapan saja. Sehingga kita dapat fokus pada pemulihan dan penyesuaian tanpa tambahan tekanan finansial. Selanjutnya, asuransi yang memberikan perlindungan keuangan. Yang pertama yaitu ada asuransi kesehatan. Di asuransi kesehatan itu menanggung biaya medis dan pengobatan, yaitu mencakup kunjungan dokter, rawat inap di rumah sakit, prosedur bedah, dan obat-obatan. Asuransi ini juga membantu mengurangi beban biaya kesehatan. Yang kedua yaitu ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan ini melindungi pemilik kendaraan dari kerugian finansial akibat kecelakaan, pencurian, maupun kerusakan kendaraan. Ini mencakup biaya pada perbaikan, penggantian kendaraan, dan lainnya. Yang ketiga ada asuransi pendidikan, yaitu membantu menyiapkan dana untuk biaya pendidikan anak di masa depan. Polis ini memastikan bahwa biaya sekolah atau kuliah dapat ditanggung meskipun terjadi hal-hal tak terduga. Selanjutnya, pentingnya edukasi keuangan. Pentingnya edukasi keuangan, yaitu mengelola pengeluaran dan pendapatan. Edukasi keuangan membantu individu memahami cara membuat anggaran yang realistis dan mengelola pendapatan serta pengeluaran dengan bijak. Yang kedua adalah menabung untuk masa depan. Pengetahuan tentang pentingnya menabung dan berbagai cara untuk menabung, seperti membuka rekening tabungan atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang aman. Yang ketiga, investasi yang bijak. Edukasi keuangan memberikan wawasan tentang berbagai opsi investasi dan bagaimana memilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko masing-masing individu. Selanjutnya, menghadapi krisis keuangan. Yang pertama, membuat rencana darurat, yaitu mencakup langkah-langkah konkret untuk mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, mencari sumber pendapatan, yaitu mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan lepas atau freelance untuk menambah pendapatan. Yang ketiga, menjual barang yang tidak perlu. Menjual barang yang tidak perlu atau jarang digunakan. Ini bisa termasuk elektronik, peralatan rumah tangga, atau bahkan kendaraan roda 2. Yang keempat adalah batasi belanjaan kredit, yaitu menghindari menggunakan kartu kredit untuk menutupi kekurangan dana, karena ini bisa menambah utang dan bunga yang harus dibayar. Selanjutnya, tips praktis untuk hemat, yaitu yang pertama, buat anggaran bulanan, tentukan pendapatan dan alokasikan pengeluaran untuk setiap kategori seperti kebutuhan pokok, hiburan, dan tabungan. Yang kedua, belanja dengan daftar. Sebelumnya pergi berbelanja, buat daftar barang yang benar-benar dibutuhkan dan patuhi daftar tersebut. Yang ketiga, simpan uang kembalian. Kumpulkan uang receh atau kembalian dalam wadah khusus, meskipun jumlahnya kecil, seiring waktu ini bisa menjadi tambahan tabungan yang signifikan untuk masa depan nanti.
Mengelola keuangan keluarga. Mengelola keuangan keluarga secara efektif memerlukan perencanaan dan komunikasi yang baik, yaitu mulailah dengan membuat anggaran yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran bulanan, dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan utilitas terpenuhi terlebih dahulu. Alokasikan dana untuk tabungan dan investasi masa depan, serta sediakan dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Diskusikanlah tujuan keuangan jangka pendek dan panjang bersama anggota keluarga untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Yang Kesimpulan. terakhir kesimpulan. Jadi penerapan operasional di era digital dan perkembangan e-commerce sangat penting dalam memastikan efisiensi dan daya saing perusahaan. Era digital memberikan teknologi dan alat untuk mengelola rantai pasokan, inventaris, dan proses produksi secara lebih efisien. E-commerce memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kecepatan respon terhadap pelanggan. Integrasi teknologi dan strategi manajemen operasional yang tepat dapat mengoptimalkan proses bisnis, meminimalkan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah belum? Bukan.